pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo Tiara, silakan pimpin doanya. Mohon perhatiannya sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Untuk menambah rasa nasionalisme kalian, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Namanya, acungkan tangannya. Ima, Novi, Muhammad Ganjar, Regina, Sania, Tiara. Siapa yang tidak hadir? Andre. Oh ya, Andre. Masih sakit Andre? Ya. Doakan semoga Andre lekas sembuh dan bergabung lagi belajar bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita akan melakukan pembiasaan, yaitu membacakan Asmaul Husna. Kita bacakan bersama.
Adapun Kade untuk hari ini pembelajarannya tentang memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Materinya yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. PK-nya adalah menyebutkan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi, terutama sesuai dengan materi yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membandingkan antara Nabi dan Rasul Ulul Azmi, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ulul Azmi, menceritakan kisah Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu setelah berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan nama Rasulul Azmi dengan benar, dapat membandingkan antara perbuatan yang sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulul Azmi yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mana yang tidak sesuai dengan sikap Nabi Muhammad SAW. Peserta didik dapat menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Ulul Azmi dengan baik dan benar. Setelah berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peserta didik dapat membandingkan antara perbuatan yang sesuai dengan yang dicontohkan dari kisah Nabi Muhammad SAW dan kisah yang tidak sesuai dengan perilaku teladan Nabi Muhammad SAW sebagai Ulul Azmi. Berikutnya yaitu peserta didik dapat mencontohkan sikap kesabaran dan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Setelah berdiskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan kesabaran, keteladanan, dan kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Peserta didik dapat membandingkan antara sikap dan perbuatan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang tidak sesuai dengan contoh dari kisah Rasulullah SAW. Berikutnya adalah tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat meneladani dan mengimplementasikan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menyebutkan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW di antaranya yaitu jujur, sangat sabar, tidak pernah pemarah, tidak pendendam, dan baik hati, patuh kepada Allah, rajin beribadah, dan banyak lagi sikap yang lainnya dengan baik dan benar. Berikutnya lagi, peserta didik dapat menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, kita akan membahas materi tentang sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat materi yang minggu sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, tepat sekali materinya yaitu tentang menyebutkan nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, diantaranya yaitu sifat-sifatnya yang harus kita teladani. Ayo, sekarang coba kalian nyanyikan tentang nyanyian Islami tentang sifat-sifat Rasul.
Karena pembelajaran hari ini berbasis PBL, jadi kalian diharuskan memecahkan permasalahan yang ada di dalam video pembelajaran berikut. Nah, silahkan kalian amati. Kemudian setelah diamati, silahkan diskusikan dengan teman sekelompok kalian yang sebelumnya telah kita bentuk waktu pertemuan minggu lalu. Macam-macam perilaku baik. 1. Membersihkan lantai supaya sekitar kita selalu bersih dan nyaman. 2. Bermain bersama tanpa membedakan teman-teman. 3. Sayang kepada binatang. Binatang juga akan sayang loh sama kita. 4. Membantu sesama teman karena kita semua adalah saudara. Macam-macam perilaku buruk. 1. Berteriak. Teman-teman kalau berbicara dengan perlahan ya. 2. Menjahili teman. Wah, nanti nggak ada yang mau berteman dong sama kita. 3. Bertengkar. Ayo kita saling sayang sesama teman supaya tidak ada pertengkaran. 4. Jahat kepada binatang. Binatang juga perlu disayang loh. Nah, kita udah belajar tentang perilaku baik dan perilaku buruk. Teman-teman ikuti perilaku yang baik dan tinggalkan perilaku yang buruk ya. Anak-anak, untuk materi hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang silahkan anak-anak amati video yang berisi kisah tentang Nabi Muhammad SAW berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya, apakah teman-teman sering mendengar Nabi Muhammad SAW? Apakah teman-teman sudah mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW? Kenapa ya kita harus mengetahui Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Baik, Nabi Muhammad SAW adalah teladan umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus mampu meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang sangat mulia, baik hati, pemaaf, jujur, dan yang lainnya. Dari dalam Gua Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki perilaku buruk yang biasa dilakukan manusia, agar manusia dapat meneladani Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, mulai sekarang yuk kita ikuti sikap Nabi Muhammad, karena dalam diri Nabi Muhammad terdapat uswatun hasanah, yang artinya contoh yang baik. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang baik, santun, dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai orang yang ramah dan jujur. Karena kebaikan dan kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kita semua bisa mengikuti atau meneladani Nabi Muhammad SAW karena kita sebagai umat Islam. Sekarang silakan ketua kelompok maju ke depan untuk membawa bahan-bahan untuk diskusinya ya. Nanti
Ditulis di sini ya hasil diskusinya. Ayo silakan Tiara. Ya. Ayo Enda. Nah, sekarang silakan kalian, Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Nah, setelah hasil diskusinya selesai, ketua kelompok silakan presentasi ke depan ya, mewakili kelompoknya masing-masing dan membacakan hasil diskusi tersebut. Nanti Ibu nilai ya. Silakan, waktu diskusi dimulai. Ya, kelompok 3. Ketua kelompoknya silakan diisi dulu nama anggotanya. Ya, silakan untuk isinya boleh cari dari berbagai sumber ya. Boleh dari link YouTube Kids ya, boleh juga dari Google yang tadi Ibu kasih tahu ya linknya. Jadi jangan klik link yang lain ya. Alhamdulillah, sesi diskusi untuk materi hari ini telah selesai. Mas, silakan Ibu beri kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Ayo silakan, perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Setelah mengamati video dan yang kami dapat adalah 1. Nabi Muhammad SAW akhlaknya sangat mulia dan baik, tidak pernah berteriak, sangat jujur, sopan, lemah lembut, sayang pada semuanya, sesama pada binatang dan tidak pernah pendendam. Kita jangan seperti yang terdapat dalam video. Akhlaknya yang buruk, suka berteriak, berkelahi, pendendam, semuanya, sesama pada binatang dan tidak pernah pendendam. Kita jangan seperti yang terdapat dalam video. Akhlaknya yang buruk, suka berteriak, berkelahi, pendendam, berbohong. Semoga kita terhindar dari akhlak buruk, akan dapat meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian isi ya. Jangan lupa dikasih nama dan tanggalnya ya. Silakan kalian isi LKPD yang telah Ibu bagikan. Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya. Silakan diisi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Belajar dengan Ibu Nur Hasanah? Apakah senang? Alhamdulillah, ternyata kalian sangat senang dan antusias. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kalian amalkan, yaitu tentang sikap baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun untuk pembelajaran minggu depan adalah tentang memahami keteladanan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ya, silahkan kalian baca-baca referensinya, baik dari buku pelajaran juga dari sumber-sumber lain yang relevan, baik dari channel YouTube, dari Google dan lain-lainnya. Ya, silahkan sekarang kalian siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sikap beri salam.